Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini, aku akan kasih tahu 10 kampus atau universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-video selanjutnya. Kalau pengen cari tahu informasi tentang kampus apa aja di Indonesia yang menyediakan program S2 Sastra Jepang, udah aku bahas di video yang ini ya. Oke, untuk 10 kampus di Indonesia yang menyediakan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang apa aja sih? Yang pertama yaitu di Universitas Negeri Jakarta atau di UNJ. Di UNJ ini, programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UNJ ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang ataupun S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 3 dan kamu perlu melampirkan berkas tambahan seperti ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes TPA, kemudian tes bahasa Inggris dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNJ, kamu bisa klik link pendaftaran UNJ yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedua yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI. Untuk di UPI ini, programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UPI ini menerima yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang maupun Sastra Jepang dengan IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas-berkas tambahan lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya apa aja? Yang pertama ada tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UPI, kamu bisa klik link pendaftaran UPI yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketiga di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Di UNY ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang dan juga lulusan dari S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 3 dan kamu perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan juga proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya apa aja? Ada tes TPA atau tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Jepang, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNY, kamu bisa klik link pendaftaran UNY yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keempat, di Universitas Negeri Malang atau di UM. Untuk nama programnya di UM ini yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 Sastra Jepang ataupun S1 Pendidikan Bahasa Jepang dengan IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas-berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan juga proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UM, kamu bisa klik link pendaftaran UM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima yaitu di Universitas Negeri Semarang atau di UNES. Untuk di UNES ini programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu di UNES ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang dan juga S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, proposal riset, dan juga surat rekomendasi. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes potensi akademik, wawancara, dan juga tes kemampuan bahasa. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNES, kamu bisa klik link pendaftaran UNES yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keenam di Universitas 11 Maret atau di UNS. Untuk di UNS ini programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu cuma menerima dari yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Jepang ataupun S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 3 dan juga kamu perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, CV, surat pernyataan, dan juga proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes TPA, kemudian tes kemampuan bahasa, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNS, kamu bisa klik link pendaftaran UNS yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketujuh di UNESA atau Universitas Negeri Surabaya. Untuk di UNESA ini programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma menerima yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang dan S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas lainnya seperti ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Pertama ada tes potensi akademik, wawancara, dan juga tes bahasa Inggris. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNESA, kamu bisa klik link pendaftaran UNESA yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedelapan yaitu di UNM atau Universitas Negeri Makassar. Untuk di UNM ini programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang dan untuk persyaratan background pendidikannya juga sama, cuma menerima yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang ataupun S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 2,75
Dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, dan juga proposal riset. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes potensi akademik, kemudian tes bahasa Jepang, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNM, kamu bisa klik link pendaftaran UNM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-9 yaitu di Universitas Negeri Padang atau UNP. Untuk nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang ataupun S1 Sastra Jepang. Dengan IPK minimal 3 dan kamu perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, dan juga rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNP, kamu bisa klik link pendaftaran UNP yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-10 di Universitas Negeri Medan atau UDIMED. Untuk nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jepang, dan kalau di UNIMED ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Sastra Jepang maupun S1 Pendidikan Bahasa Jepang dengan IPK minimal 2,75, dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas tambahan lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes TPA, kemudian wawancara, dan juga tes kemampuan bahasa Inggris. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di UNIMED, kamu bisa klik link pendaftaran UNIMED yang sudah aku tulis di deskripsi. Itu dia 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang. Di antara ke-10 universitas tadi, mana sih yang paling menarik buat kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Jepang di kampus-kampus lain yang tidak aku sebutkan di video ini, pastikan kamu cari informasinya di website resmi, sosial media, ataupun datang langsung ke kampus tujuan biar kamu memperoleh informasi yang kredibel dan up to date tentang program S2 Pendidikan Bahasa Jepang yang pengen kamu daftarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.